Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi ahsana khalqal insani wa 'addalah wa alhamahu nural imani fazayyanahu bihi wa jammalah wa 'allamahu al-bayana faqaddamahu bihi wa faddalah thumma salatu wassalamu ma hakat hamaimun hamaiman idza bakat wa hazzatil ghusuna anfasus saba fahiyya sababatan liman saba ولمع البرق إذا الغيم وكف وطاف بالبيت منيب واعتكف على أجل مرسل وآله وصحبه والتابعين من وآله أما بعد. Sebelum Ana lanjutkan, suara Ana terdengar jelas? Jelas Kang, jelas. Terima kasih. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak mungkin seorang hamba mampu menghitungnya meskipun dengan alat secanggih apapun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari, di subuh hari yang masih gelap ini Allah telah membangunkan kita, dan Allah memilih kita untuk dibangunkan di saat betapa banyak orang-orang yang masih terlelap dalam mimpinya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tatkala Allah telah membangunkan kita, Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Betapa banyak orang yang bangun di pagi hari, namun bukan Allah lah yang pertama kali dia ingat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala Allah telah memudahkan kita untuk melakukan kewajiban kita, melakukan ibadah salat subuh. Allah juga yang mempermudah kita untuk mendalami sedikit demi sedikit firman-firman-Nya. Dan ini adalah nikmat yang tiada tara yang seorang muslim seharusnya bersyukur dan berbahagia atas nikmat ini. Kemudian kita bersalawat pada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita tercatat sebagai umat yang layak mendapatkan syafaat beliau di hari di mana kita sangat butuh atas syafaat itu. Di hari di mana tidak ada lagi berguna harta dan anak-anak, jabatan, ketenaran di dunia tidak lagi merupakan acuan utama di hari kiamat. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, ditambah lagi mereka yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sharing subuh anak Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita di sini sedikit ya sebelum kita masuk ke materi, kita di sini berusaha untuk, karena saya pribadi di sini sebagaimana yang telah diterangkan oleh moderator adalah asisten dosen, dan saya pribadi mengajarkan tafsir ya di sini ya. Kita di sini memiliki beberapa corak tafsir. Ada tafsir yang disebut dengan tafsir mukhtasar, yaitu tafsir ringkas. Yang ini sangat gampang sekali. Bagaimana seorang penuntut ilmu bisa memahami Al-Quran melalui tafsir ini. Ada tafsir tahlili, tafsir yang sangat mendalam. Setiap ayat memang betul-betul dikuak keajaibannya. Setiap ayat itu dibongkar maknanya, karena dia merupakan pendalaman. Dan dari tafsir-tafsir tersebut, banyak sekali corak-corak tafsir. Ada tafsir yang lebih condong mentafsirkan Al-Quran dari gaya bahasa Arabnya. Ada tafsir yang lebih condong mentafsirkan Al-Quran melalui apa ya? Dia lebih spesifik menjelaskan tentang menghubungkan tafsir ini dengan akhlak. Ada tafsir tentang mujtama sosial, dan ada tafsir tentang ilmu pengetahuan.
Dan ini sangat luar biasa karena Al-Quran la yanqati'u ajaibuhu. Al-Quran tidak akan pernah habis keajaibannya sampai hari kiamat. Tak akan pernah habis. Setiap dibuka, setiap kita menerima atau mendapatkan ilmu baru yang sebelumnya kita belum pernah dapat. Salah satu contoh, kalau kita ini supaya kita lebih tertarik lagi ya membaca Al-Quran, lebih tertarik lagi mendalami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, lebih-lebih mempelajari ilmu tafsir Al-Quran, sehingga kita merasa senang sekali mengamalkan Al-Quran ini. Karena kita sudah betul-betul mengetahuinya. Karena betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi sedikit dari di antara mereka yang memahami kandungan Al-Quran tersebut, sehingga tidak memberikan efek. Tidak memberikan efek. Malah kita sangat miris ya ketika orang membaca surat Al-Haqqah. Ada di antara mereka sambil senyum-senyum, sambil tertawa membaca surat Al-Haqqah. Apakah dia tidak tahu bahwasanya Al-Haqqah itu artinya hari kiamat? Sehingga layakkah seorang hamba ketika membaca surat Al-Haqqah kemudian dia tertawa? Dan saya sudah menyaksikan itu dengan mata kepala saya sendiri. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, rubba qari'il Quran, wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang yang baca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu melaknat mereka. Membaca dengan suara yang bagus, akan tetapi mereka tidak mengetahui dan tidak mengamalkan apa yang dituntut oleh Al-Quran. Salah satu keajaiban Al-Quran yang membuat orang-orang yang ibaratnya memiliki intelektual yang tinggi, yang sangat-sangat belajar ilmu pengetahuan, mereka menemukan bahwasanya ketika Al-Quran membaca menerangkan kepada kita di dalam surat Al-Qiyamah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Mereka dengan logika mereka, dan ini kebanyakan manusia memakai logikanya dan meninggalkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Seharusnya kita memakai logika kita untuk membantu kita mengetahui bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya. Bukan untuk menentang Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menegur orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak akan sanggup mengumpulkan kembali tulang belulang mereka yang sudah terpisah? Mereka berkata, bagaimana mungkin kami akan dibangkitkan kembali sementara kami sudah menjadi tulang belulang. Sudah menjadi tulang belulang yang dimakan tanah, yang wujudnya sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin? Apa kata Allah? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan, di sini ada seni dalam pemilihan kata di dalam Al-Quran. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu mengumpulkan kembali banan. Banan itu di dalam bahasa Arab, banannya itu artinya ini. Ini sidik jari. Ini artinya banan. Apa kata Allah? Bahkan kami mampu mengumpulkan kembali sidik jari mereka. Dan memang sudah terbukti dengan kemajuan ilmu dan teknologi masa kini, bahwasanya salah satu anggota tubuh manusia yang paling spesifik dan yang paling detail itu adalah sidik jari. Dan sidik jari antara satu manusia dengan manusia yang lain gak ada yang sama. Ibaratnya kemungkinan untuk tertukar, sidik jari itu kemungkinannya untuk tertukar itu tidak ada. Karena memang gak sama. Nah, kalau seandainya Allah mampu untuk mengumpulkan sidik jari ini yang memang begitu rumit, bentuknya hampir mirip. Kalau Allah mampu mengumpulkan sidik jari kepada orangnya, mengumpulkan kembali sidik jari dan meletakkannya kepada orang yang tepat, apatah lagi cuma mengumpulkan tulang belulang yang tidak terlalu detail. Nah, dan itu sudah diperiksa oleh ilmuwan. Kita lihat ketika ada kasus kriminal yang diperiksa itu apa? Sidik jari. Karena sidik jari itu adalah anggota yang tidak akan pernah tertukar.
Kalaulah itu Allah mampu untuk mengumpulkannya kembali, maka yang lainnya jadi lebih mudah. Bahkan di dalam ayat lain, Allah berfirman kepada mereka, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan, maka untuk membangkitkan lebih mudah lagi. Nah, kalau menciptakan itu adalah sesuatu yang tidak ada sebelumnya, kemudian diadakan, dan itu Allah mampu. Apalagi sesuatu yang sudah ada, kemudian menghilang, kemudian dikembalikan lagi, itu lebih gampang. Nah, namun sedikit orang yang sampai ke sana memahami ayat-ayat Allah. Oleh karena kita di sini setiap hari berupaya untuk membahas satu halaman, untuk menerangkan tafsirnya secara umum, secara global, satu halaman, sehingga teman-teman di sini setelah mereka selesai menuntut ilmu, minimal mereka sudah tahu makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran secara global. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermudah kita untuk memahami ayat-ayatnya. Demi Allah, teman-teman, berapa kali Anda ulangi seorang yang kata Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri seorang ulama yang hidup di zaman tabi'in berkata, Man arada an yukallima Allah falyasjud. Barang siapa di antara kalian yang ingin berdialog, berbicara dengan Allah, falyasjud, maka hendaklah dia memperbanyak sujud. Karena seorang hamba ketika dia bersujud, dia sedang sangat dekat-dekatnya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-nya ketika dia sujud. Fa'aksir fihi minad du'a. Maka perbanyaklah doa. Karena dia adalah mautinul ijabah. Karena dia adalah salah satu tempat yang besar kemungkinan Allah kabulkan doa kita di sana. Man arada an yukallimahullah. Barang siapa yang ingin Allah yang berbicara dengan dia. Kalau tadi kita yang berbicara dengan Allah. Kalau sekarang Allah yang berbicara dengan kita, falyaqra'il Qur'an. Maka bacalah Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, itu adalah firman Allah yang sedang Allah berbicara kepada kita. Kita membaca firman Allah itu seakan-akan Allah yang berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Kita sedang dicakapi oleh Allah. Kita sedang diajak bicara oleh Allah. Alangkah sayang ketika Allah berbicara dengan kita, ternyata kita tidak paham kata-kata Allah. Nah, mungkin salah satu program ini, khususnya program sharing subuh, yang memang titik beratnya adalah memahami kandungan isi Al-Quran, membantu kita sedikit demi sedikit bagaimana kita bisa duduk bersama Al-Quran, bersahabat bersama Al-Quran. Baik. Alhamdulillah dengan nikmat Allah, insya Allah 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan kita. Hari yang bersejarah di dalam kemerdekaan Indonesia. Hari yang dimana kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah menumpahkan keringat bahkan darah serta mengorbankan nyawa demi agar keturunan mereka, generasi mereka selanjutnya bisa menikmati manisnya kemerdekaan kita. Kalaulah kita memandang kemerdekaan ini adalah sebagai suatu nikmat, maka mari kita lihat bersama bagaimana lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ketika mengutarakan akan arti sebuah kemerdekaan. Lihat di dalam doa ketika kita di dalam bulan Ramadan ya. Ini kita flashback sedikit. Ketika kita di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil, kita sering memanjatkan doa atau kita mendengar imam di dalam kunut witirnya membacakan doa Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq a'taqa ya'tiku.
A'taqa ya'tiqu artinya merdeka. Ya Allah, merdekakanlah kami dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang merdeka dengan memasuki surga tanpa harus pindah, tanpa harus singgah terlebih dahulu di dalam neraka. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, mereka lah orang-orang yang merdeka. Mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya sendau gurau, perhiasan yang membuat seseorang menjadi lalai dan tertipu. Jadi sejatinya kita di dalam dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, kita ingin mencapai suatu kemerdekaan. Satu kemerdekaan yang akan kita nikmati manisnya nanti di surga. Suatu kemerdekaan yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Suatu kemerdekaan yang membuat kita tidak merasakan pedihnya azab di neraka. Karena ketika Allah berbicara tentang azab neraka, Allah tidak main-main. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu hangus, nak bakar, Allah ganti dengan kulit-kulit yang baru. Setiap hangus kulitnya, Allah ganti dengan kulit-kulit yang baru. Ini juga ada pelajaran. Kenapa Allah sebutkan di sini kulit? Karena memang setelah diteliti lagi, ternyata puncak rasa sakit yang ada di tubuh manusia itu adalah di kulit. Maka itu adalah titik serius, titik sentral turunnya azab. Di dalam ayat lain, fasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Dan ketika mereka telah meminum, karena penduduk neraka itu sangat-sangat haus sekali. Dan mereka itu meminum air yang sangat panas. Dan mereka diriwayatkan dalam sebuah hadis, meminum air yang sangat panas itu seperti unta yang kehausan. Sangat-sangat bersemangat meminumnya. Padahal itu sangat panas. Saking panasnya ketika sampai ke dalam ususnya menjadi terpotong-potong. Cerai-berai. Hancur semuanya. Perih sekali azab neraka itu, kaum muslimin. Oleh karena kita meminta Allah membebaskan kita dari azab neraka sehingga kita masuk surga tanpa harus singgah terlebih dahulu dalam api neraka. Dan inilah cita-cita kita, kaum muslimin. Baik, baru kita masuk ke dalam tema. Ini muqaddimah supaya kita tertarik ketika membaca Al-Quran itu kita nggak pengen berhenti. Target ketika kita membaca Al-Quran itu bukan kapan selesai, tapi kapan saya bisa mentadabburinya, bisa nggak saya mengamalkan ayat ini. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran yang kita inginkan itu adalah amalan, tambahan amalan, supaya Allah menaikkan derajat kita di surga. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ini ayat yang luar biasa sekali yang membuat orang-orang yang tadinya putus asa jadi orang-orang yang optimis. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. Allah berfirman wasari'u. Wasari'u, bersegeralah. Lihat, ketika Allah mengajak hamba-hambanya beribadah, Allah selalu meletakkan kata-kata ibadah dengan apa? Memakai kata-kata ibadah itu adalah untuk berpacu dan berlomba. Jazakallah khairan yang sudah mengirimkan teks Al-Qur'annya ya. Di dalam banyak ayat ketika Allah mengajak hamba-hambanya beribadah, Allah sebutkan kata-kata perlombaan di sana. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk mengejar kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk mengejar surga itu hendaklah kalian berpacu. Jadi ibadah ini adalah suatu ajang. Karena di ujungnya ada kemenangan. Di ujungnya ada kemenangan. Oleh karenanya Allah suruh kita berlomba-lomba, berpacu. Nah, siapa yang paling kencang ibadahnya, dialah yang paling tinggi derajatnya nanti. Siapa mereka? Kemana Allah mengajak kita untuk berpacu? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah. Kita disuruh untuk berpacu mengejar ampunan Allah. Kenapa harus ampunan? Kenapa didahulukan ampunan sebelum jannah, sebelum surga? Maghfirah itu adalah ampunan. Kenapa didahulukan ampunan sebelum surga? Karena ampunan adalah kuncinya surga. Mustahil seseorang akan masuk surga sebelum dia meraih ampunan Allah. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad SAW yang lalu dan akan datang. Orang yang sudah diampuni itu sinonimnya, kata lainnya adalah orang yang dijamin masuk surga. Orang yang sudah mendapatkan ampunan, dijamin mendapatkan ampunan dari Allah, itu artinya dia adalah orang yang dijamin masuk surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Nah, kejarlah ampunan Allah dan surganya yang lebar luasnya langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu satu orang. Mu'iddat lil muttaqin. Dan surga itu sudah ada dan sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Perlu tanya ini, siapa orang-orang yang bertakwa ini siapa? Masuk enggak kita? Ada enggak kita di sana? Jangan-jangan ketika Allah mengucapkan kata-kata orang yang bertakwa, ternyata satu pun sifat-sifat orang yang bertakwa, na'udzubillah, belum ada dalam diri kita, atau masih kurang. Sehingga kita ingin menambah kembali. Orang bertakwa pada pengertian secara umumnya, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Simple. Namun di sini Allah lebih spesifikkan lagi. Orang-orang yang bertakwa itu yang seperti ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak tatkala berpunya dan tatkala tidak berpunya. Tatkala lapang dan tatkala sempit. Jadi ini enggak ada alasan ya. Berinfak nunggu kaya, enggak. Apa yang ada itu yang diinfak. Orang yang terbiasa berinfak dari sekarang, entar kalau jadi kaya, dia makin rajin infak. Tapi kalau nunggu kaya, nggak ada jaminan kita bakal rajin infak. Toh, pada kenyataannya yang banyak menolong orang-orang itu orang miskin kok. Lihat aja kalau nggak percaya. Yang paling banyak menolong orang itu sebenarnya orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Lihat yang peduli ketika bapak-bapak jatuh dari sepedanya karena kelaparan, siapa yang menolong mereka? Orang miskin. Lihat ketika nenek-nenek yang kakinya sudah cedera, bahkan sudah mulai membusuk karena sehari-hari mencari mengkais rezekinya di tong-tong sampah, di tempat-tempat sampah, sampai kakinya luka, infeksi.
Siapa yang menolong nenek itu? Orang miskin. Jadi jangan menunggu kaya supaya berinfak. Tapi berinfaklah dari sekarang hingga tatkala kita menjadi kaya akan terasa mudah bagi kita. Karena seorang itu majbulun bil bukhul. Seorang itu pada karakter utamanya adalah orang yang bakhil. Manusia itu pada sifat dasarnya adalah pelit. Itu sifat manusia. Makanya Allah didik kita supaya terhindar dari sifat bakhil ini. Sifat pelit ini. Dengan apa? Dengan banyak-banyak berinfak. Siapa lagi di antara mereka? Wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Ghaidh itu artinya marah. Di dalam bahasa Arab ada namanya ghadab. Nah, tolong ditandai kata-kata ghaidh. Nah, kaziminal ghaidh, al-ghaidh itu artinya marah. Apa perbedaan al-ghaidh dengan ghadab? Kalau ghadab itu marah secara umum, akan tetapi ghaidh itu adalah rasa marah dan kita mampu untuk meluapkan kemarahan tersebut. Contoh, kemarahan seorang atasan kepada pemimpin. Itu ketika dia kemarahan seorang atasan kepada bawahannya. Ketika itu dia sangat sanggup melampiaskan kemarahannya karena dia marah kepada bawahannya. Ketika dia tahan, itu namanya kazimin ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah padahal dia ketika itu memiliki kemampuan untuk meluapkan amarah, akan tetapi dia tahan amarah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaidhahu." Barang siapa yang menahan amarahnya dan dia mampu untuk meluapkan amarah itu, yud'a yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Maka dia akan dipanggil di hari kiamat di hadapan orang-orang yang sangat banyak. Wa yukhayyir lahum min hurin 'ain. Kemudian dia disuruh untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Ini luar biasa ini. Ini adalah akhlak yang mulia tatkala seseorang mampu menahan amarahnya. Suatu hari Umar radhiyallahu taala dikunjungi oleh Uyainah. Uyainah adalah orang yang memiliki kata-kata yang kasar. Kemudian Uyainah ini berkata kepada Umar, "Wahai Umar, kamu nggak pernah memberi kepada kami harta yang banyak dan engkau tidak memimpin dengan adil." Umar ketika mendengar kata-kata dari Uyainah, dia seorang khalifah ketika itu, sangat mampu meluapkan emosinya. Oleh karenanya dia ingin segera memukul Uyainah. Kemudian diingatkan oleh asistennya, "Wahai Umar, qala Allah azza wa jalla wal kazimin al ghaidh." Atau qala Allah azza wa jalla wa a'rid 'anil jahilin. Wahai Umar, jangan diladeni orang-orang yang tidak berilmu. Wahai Umar, ini orang tidak berilmu, jangan diladeni. Berhenti Umar ketika itu. Karena Umar adalah orang yang, kata Bilal bin Rabah, kalau kalian ingin melihat Umar yang gagah perkasa itu, menjadi seperti usfur. Usfur itu adalah burung kecil, itu apa namanya? Burung perkutut atau burung apa? Nah, kalau mau melihat Umar menjadi seperti burung yang dalam keadaan basah menggigil, bacain aja kepada Umar ayat Al-Quran. Karena memang Umar ketika dibacain ayat Al-Quran dia nggak berani melawan. Makanya suatu hari ditemukan Umar itu sakit selama 1 bulan, nggak keluar, nggak pergi ke masjid. Sampai dikunjungin sama rakyatnya. Kenapa Umar? Oh, sakit. Tiba-tiba apa kata Umar? Aku mendengar seorang membaca surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi'. Sungguh azab Rabb kalian itu sangat nyata. Jika sampai firman Allah itu ke telinga Umar, dia jatuh pingsan, sakit selama 1 bulan. Seperti itulah mereka. Jadi ini adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, padahal dia memiliki tenaga, memiliki kekuasaan untuk meluapkannya, akan tetapi dia tahan. Nah, kalau ada di antara kalian, di antara kita semua yang mendengarkan suara dakwah ini,
yang diuji kesabarannya, maka coba bisa nggak kita mengamalkan ayat? Ingat, kita akan menjadi salah satu dari mereka yang mewarisi surga yang luasnya seluas langit ini. Terus apa? Nggak berhenti sampai situ ternyata. Wal'afina 'anil nas. Dan mereka adalah orang yang suka memaafkan. Suka memaafkan. Dengan memaafkan mudah bagi kita melupakan. Baik. Maaf tadi nggak tahu, sepertinya ada gangguan sinyal, dia keluar sendiri. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang al-muhsin yang berbuat baik. Al-ihsan sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab ketika datang malaikat ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama. Malaikat tersebut, malaikat Jibril, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kasih tahu saya apa itu definisinya ihsan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini betul-betul khusyuk. Kalaupun nggak sampai ke derajat itu, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatnya. Usahakan menghadirkan bahwasanya Allah selalu mengawasimu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oleh karenanya orang-orang yang berbuat ihsan, muhsinun, mereka adalah orang-orang yang ketika berbuat kebaikan, mereka betul-betul profesional dalam kebaikan itu. Enggak setengah-setengah, betul-betul full. Betul-betul full mereka melakukan kebaikan. Oleh karenanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan sifat-sifat yang disebutkan, berinfak ketika miskin, ketika tidak berpunya, berinfak ketika kaya, menahan amarah, suka memaafkan, itu adalah salah satu cabang-cabang dari perbuatan ihsan. Akan tetapi nggak sampai di situ. Ternyata orang-orang yang akan mewarisi surga Allah yang sangat luas tadi, tidak serta-merta mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi jangan sampai ada di antara kita yang putus asa. Waduh, susah juga ya masuk surga ya. Susah juga ternyata istiqomah ini, karena di zaman yang penuh fitnah sekarang ini memang susah istiqomah. Ternyata ini Allah memberikan kita hiburan nih untuk orang-orang yang sedikit-sedikit khilaf, sedikit-sedikit lalai. Tapi kalau bisa jangan sering lah, jangan sedikit-sedikit atau sedikit lalainya gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka adalah orang-orang yang tatkala melakukan perbuatan dosa. Fahisyah itu bisa diartikan zina. Pada umumnya fahisyah itu adalah perbuatan dosa. Atau mereka menzalimi diri mereka dengan berbuat dosa. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa, karena manusia ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang maksum. Yang maksum cuma Nabi Muhammad SAW, cuma dia yang maksum, yang terbebas dari kesalahan. Kalaupun berbuat salah, langsung Allah tegur. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu khata'. Khata' itu artinya selalu berulang-ulang berbuat dosa. Udah insaf berbuat dosa lagi. Khata' itu mengulang-ulang kesalahan. Banyak dosanya. Itulah kita. Makanya Allah hibur supaya kita ini yang berbuat dosa ini jangan putus asa. Sampai-sampai anak pernah mendengar itu orang sudah kelewat batas putus asanya. Setiap kali dia berdoa kepada Allah, dia selalu berdoa, ya Allah masukkanlah saya ke dalam neraka. Ini orang udah putus asa luar biasa.
Karena dibilang saya nggak layak masuk surga. Jadi saya berdoa itu, ya Allah masukkanlah saya ke dalam neraka. Ini nggak boleh. Putus asa ini namanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar menghibur kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang sudah melampaui batas, banyak kali maksiatnya, banyak dosanya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Enggak ada kata putus asa. Sampai-sampai penduduk surga juga berbuat dosa. Penduduk surga juga berbuat dosa. Dulu di dunia. Akan tetapi yang membedakannya, ketika mereka telah selesai berbuat dosa, baru mereka sadar lagi. Karena memang ketika orang syahwatnya itu menggebu-gebu, akalnya hilang. Ketika dia telah selesai melakukan perbuatan dosa, baru akalnya balik. Ketika akalnya balik, dia langsung menyesal. Zakarullah, dia langsung ingat Allah, ya Allah. Bisa, kok bisa saya seperti ini, ya Allah. Nyesal. Sementara Rasulullah SAW mengatakan an-nadamu taubah. Rasa penyesalan itu sendiri adalah bagian dari taubat. Kita menyesal itu kita artinya sudah bertobat kepada Allah. Dan tinggal lagi kita melengkapi rukun-rukun taubat. Rukun taubat gak banyak, cuma 3. Pertama, kita sesali. Itu harus itu. Kalau ada orang berbuat dosa kemudian dia tinggalkan dosa itu tapi dia nggak menyesal, dia belum bertobat. Disesali dulu. Kemudian ditinggalkan. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi meskipun nantinya akan terulang. Jadi kalau 3 ini sudah terkumpul, tobat kita diterima meskipun entah kapan, entah seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi kita melakukan dosa yang sama, kita lakukan yang 3 itu, insya Allah tobat kita tetap diterima sama Allah. Tinggal kita tobat ke dosa yang selanjutnya. Dosa yang lama insya Allah terima tobatnya. Ketika kita melakukan dosa itu lagi, kita tobat dengan 3 rukun tadi. Insya Allah ketika itu Allah terima tobat. Kemudian ketika mereka menyesal, fastaghfaru lidzunubihim, baru mereka beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Mereka banyak. Padahal istighfar ini banyak ya manfaatnya. Kita habis sholat aja, nggak ada kan orang habis sholat itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, 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 nggak ada. Yang ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang istighfar. Kenapa kita diminta istighfar? Padahal kita habis melakukan ibadah itu loh. Tapi kenapa Allah minta kita supaya istighfar? Rasulullah SAW habis sholat beristighfar. Kenapa? Karena kita jarang yang khusyuk dalam sholat itu. Ketika melakukan ibadah, kita belum menunaikan ibadah itu ala wajhin kamil, dalam bentuk yang sempurna yang Allah inginkan. Siapa sih di antara kita yang sholatnya udah betul-betul sempurna khusyuknya? Karena masih ada kurang-kurang itu, maka kita tempel dengan istighfar kita setelah kita tambal dengan istighfar kita setelah sholat. Mudah-mudahan pahalanya Allah genapkan. Allah sempurnakan pahala sholat kita dengan istighfar. Banyak. Kalau kita mau mengupas ya ayat-ayat tentang istighfar, kalau kita mau mengupas keutamaan-keutamaan istighfar di dalam hadis, niscaya kita akan menjadikan istighfar ini adalah bagian dari kehidupan kita yang nggak bakal kita tinggalkan. Lihat, muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sekelompok orang yang datang dan mereka itu adalah orang-orang yang miskin, mengadu pada seorang imam yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Saya miskin. Terus ada lagi orang kedua datang, saya nggak punya anak. Ada lagi yang datang, sawah dan ladang kami mati karena hujan nggak turun-turun. 3 pertanyaan yang berbeda dijawab dengan satu jawaban yang sama, yaitu perbanyak istighfar. Jika ditanya, Imam, 3 pertanyaan berbeda,
Jawabannya kok sama, berbanyak istighfar. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Ini bukan jawaban saya. Ini jawabannya Allah. Allah yang berfirman di dalam surat Nuh. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah, aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah karena Allah itu sangat pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan istighfar kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan membuat kalian kaya dengan harta dan anak keturunan. Ada 3. Minimal itu di dalam surat Nuh. Wa yazidukum di dalam ayat yang lain di dalam surat Hud. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan menambah kekuatan bagi kalian. Orang yang sering istighfar itu kuat. Kuat dirinya. Allah akan tambah kekuatan untuknya. Nah, jadi orang-orang yang berbuat dosa ini ternyata mereka tidak tertutup kesempatan untuk menjadi penghuni surga. Karena memang tabiat manusia itu adalah orang yang suka berdosa, sering berdosa. Tapi catatan, walam yufa wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang memberi ampunan selain Allah. Terus walam yusirru, ini dia kata-kata penting. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak israr. Apa israr itu? Terus menerus, continue di atas dosa itu. Apa arti makna israr itu, teman-teman? Israr itu adalah berbuat dosa tapi tidak diiringi dengan taubat. Ini ada satu dosa, dia belum bertobat dari dosa pertama, udah melakukan dosa kedua. Tapi kalau ada orang dia berbuat dosa kemudian dia tobat, kemudian dia dosa lagi, kemudian dia tobat, itu bukan israr namanya, nggak masuk ke dalam ayat ini. Walam yusiru, dan tidak continue, dan tidak terus menerus berbuat dosa. Tapi orang yang israr, yang berbuat dosa dan continue, itu adalah orang yang ketika berdosa nggak tobat. Belum lagi tobat dari dosa yang lama, udah berbuat dosa yang baru. Jadi dosanya numpuk, nggak ada ditobatin. Tapi kalau seorang hamba berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, itu insya Allah ada kemungkinan dia akan terbebas di ujung hayatnya dari dosa tersebut. Allah beri kemudahan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa nggak malu kita sama Allah? Izin ya, izin bentar. Alhamdulillah. Apa kita nggak malu kepada Allah? Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya Imam, apa kita nggak malu ya? Tiap dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat. Seakan-akan kita sudah menipu Allah aja gitu. Hianat. Katanya udah tobat, kok diulang lagi? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ya, rasa itulah yang diinginkan iblis. Ketika kalian sudah merasa, kok saya kayak nipu Allah nih ya, berdosa bertobat, sehingga kita meninggalkan tobat, nanti aja deh, ditumpuk dulu dosanya, nanti kalau udah puas baru tobat. Jangan, itulah yang diinginkan iblis. Kita berhenti dari tobat, gak masalah. Berdosa bertobat, berdosa bertobat, mudah-mudahan di ujung hayat kita meninggal di atas tobatnya, bukan di atas dosanya. Karena Allah itu nggak mungkin mengkhianati hamba-hambanya yang tulus, tapi memang tobatnya tulus. Kita memang menyesal ketika itu. Terus kita nyesal, kemudian kita bertobat kepada Allah. Nanti ketika kita dikalahkan syahwat, perkara yang lain. Yang penting sekarang ketika kita sadar, kita taubat. Jangan ditunggu besok. Tantah mati lagi nanti sebelum bertobat. Nah, jadi mereka ada catatan penting di sini. Mereka adalah orang-orang yang selalu membersamai perbuatan jahat dengan taubat. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan jahat. Maka salah satu indikasi taubat kita diterima oleh Allah, salah satu indikasinya adalah Allah mudahkan kita melakukan ketaatan. Allah jadikan kita lebih semangat lagi untuk berbuat ketaatan. Itu indikasinya. Jadi kita mau nanya nih, tobat saya diterima nggak? Lihat aja setelah kita tobat, kita makin rajin nggak kita beribadah. Kalau kita makin rajin, ada indikasi.
Karena Allah akan memudahkan orang-orang yang bertaubat untuk memenuhi, menyempurnakan taubat mereka melakukan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian tatkala telah berbuat dosa, kemudian iringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Tapi bukan diniatkan ya, saya mau berbuat dosa nih, tapi habis ini saya nanti seperti ini, saya mau berbuat dosa nih, tapi habis berbuat dosa saya mau sedekah. Bukan seperti itu. Tapi kita sesali, baru kita iringi dengan kita harus menyesal berbuat dosa itu, bukan diniatkan. Karena orang banyak yang berbuat dosa dia sebenarnya nggak niat, cuman karena ada kesempatan dia berbuat dosa, dia nggak niat sebenarnya. Nah, yang seperti itu. Kemudian orang-orang yang seperti ini apa balasan untuk mereka? Nah, kita simpulkan dulu ya. Pertama, mereka yang suka berinfak ketika berpunya atau ketika tidak berpunya. Mereka adalah orang yang menahan amarah padahal mampu meluapkan amarahnya. Kemudian mereka adalah orang yang suka memaafkan dan suka berbuat kebaikan. Kemudian mereka ketika berbuat dosa, mereka cepat-cepat nyadar, menyesal, mengingat Allah, kemudian beristighfar. Dan kemudian sifat selanjutnya mereka tidak kontinu di atas dosa tersebut. Karena seseorang, teman-teman, ini bahaya ya. Seseorang itu akan meninggal di atas kebiasaannya. Meninggal di atas kebiasaan kita. Maka kita harus cermat memilih kebiasaan kita. Kebiasaan kita selama 24 jam lebih condong kepada ketaatan atau kemaksiatan. Lihat aja. Dan kita akan wafat di atas. Apa yang paling sering? Khususnya kebiasaan-kebiasaan di kala sendiri. Bahaya. Apa kebiasaan kita tatkala sendiri? Apa yang kita lihat di HP kita tatkala kita sendiri? Nengok apa? Apa yang sering kita tonton ketika kita sendiri? Hati-hati. Banyak orang yang meninggal saat dalam keadaan laptop terbuka dan dia sedang melihat apa yang ada di dalam laptop tersebut. Ada yang meninggal tatkala melihat HP. Ada yang meninggal tatkala joget-joget. Ada juga yang meninggal tatkala membaca Al-Quran. Tatkala memberi ceramah terus meninggal. Apa kebiasaan kita? Pilihlah kebiasaan yang baik. Ada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah azza wa jalla dalam buku yang sangat luar biasa, Ad-Da' wa Dawa. Ad-Da' wa Dawa artinya penyakit dan obatnya. Al-Imam menceritakan ada orang yang meninggal ketika sakaratul maut diajarin, ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayahku tolong sebutkan la ilaha illallah. Apa kata bapak ini? Bapak yang meninggal ini. Askili kubat wal kublaka. Tuangkan untuk saya satu gelasnya lagi untuk. Tuangkan satu gelas untuk saya, satu gelasnya lagi untuk. Orang heran, ini kok bisa kayak gini nih? Ayo ucapkan la ilaha illallah. Apa kata dia? Tuangkan satu gelas untuk saya, satu gelasnya lagi untuk. Ternyata ini orang pecandu minum minuman keras, pemabuk. Jadi di dalam kehidupannya kata-kata yang paling sering dia ucapkan itu ketika mabuk. Ini satu gelas untuk saya, satu gelasnya lagi untuk kamu. Tuang satu gelas untuk saya, segelasnya lagi. Ini orang seperti itu. Sampai mati dia yang terngiang-ngiang di kepalanya itu adalah itu. Banyak, luar biasa ya. Orang-orang yang meninggal suul khotimah itu Allah tunjukkan. Supaya kita mengambil pelajaran. Jangan sampai kita seperti itu. Malu, itu malunya bukan diri sendiri yang malu. Keluarga malu. Semua yang menyaksikan itu malu. Gitu. Ada juga orang yang ketika meninggal itu, ketika dia diucapkan la ilaha illallah, kul la ilaha illallah, apa? Nyanyi-nyanyi dah. Nyanyi-nyanyi dia. Ada yang sebagian di antara mereka ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia sebutkan nama kekasihnya. Nah, pacarnya dia sebutkan. Nah, mana pacar saya? Nah, ini kita khawatir nih. Nauzubillah ya, orang-orang yang rajin TikTok. Nauzubillah. Jika sakaratul maut datang, apa coba? Kata-kata yang terngiang di benaknya. Itu yang terngiang di benaknya, nauzubillah. Ada yang joget-joget TikTok itu yang dia ingat. Nauzubillah. Dengan itulah dia akan mengakhiri kalimat terakhirnya.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin, "Maka akhiru kalamihim la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kata-kata terakhirnya sebelum mati itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini orang nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bukan gampang mengucapkan la ilaha illallah itu ketika sakaratul maut. Itu mah sulit. Sakaratul maut itu pedih, perih. Ibarat orang yang dimasukkan kawat berduri di dalam dari mulutnya sampai ke bawah kemudian dicabut. Kawat berduri kemudian dimasukkan sampai dalam kemudian dicabut, disentak gitu. Sakit. Gimana dia mau ingat kata-kata la ilaha illallah kecuali orang-orang yang Allah beri ketenangan. Siapa mereka? Orang-orang yang membiasakan diri dengan ketenangan itu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah akan menjadi tenang hati kita? Ketika itu baru Allah mudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan kata-kata seorang muslim itu di akhir hayatnya. Yaitu saat sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian fil akhirah ketika ditanya oleh malaikat. Tanya, "Man rabbuk?" Dia bisa jawab. Nah, orang-orang yang lain belum tentu bisa menjawab. Ini penting sekali kita bahas. Jangan sekali-kali membiasakan berbuat maksiat. Kalaupun pernah berbuat maksiat atau khilaf, maka secepat mungkin kita iringi dengan taubat. Begitu kita sadar, kita langsung istighfar. Lihat ya, anak punya cerita. Dia sebenarnya ceritanya agak konyol gitu. Agak absurd. Tapi ya seperti itulah. Tapi ini kisah nyata. Ada beberapa kelompok orang Arab, tapi orang Arab yang suka berbuat maksiat. Waktu itu sengaja mereka kompak gitu kan, sepakat pergi ke Amerika. Tujuannya untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika sampai di Amerika, mereka menyewa satu orang guide yang akan menunjuki, yang akan mengajak dan mengenalkan tempat-tempat maksiat yang level-level atas lah seperti itu. Sambil minum-minum nih, minum-minuman keras. Semuanya duduk. Nah, cuman guide-nya ini bukan orang Islam, yang lainnya Islam. Nah, orang-orang Arab ini mereka kebetulan Muslim ya. Yang guide-nya sendiri yang tidak Muslim. Mereka minum, mabuk gitu. Ketika mabuk-mabuk itu tuh ada yang nyeletuk loh. Gimana coba ini? Ibaratnya dia mungkin ngerti tentang ayat ini. Dia bilang, "Asallahu ayyaghfirullah." Mudah-mudahan Allah ampunilah dosa kita ini ya. Itu orang mabuk gitu loh. Mudah-mudahan Allah ampunilah dosa kita ini. Apa kata teman-temannya? Amin ya, mudah-mudahan Allah. Yang orang yang non muslim tadi juga ikut-ikut ngamin kan? Ya amin, mudah-mudahan saya juga diampuni dosanya. Orang tuh protes. Oh enggak mungkin lah. Kami Islam. Manapun banyaknya dosa kami, karena kami bertauhid, ada kemungkinan kami meskipun nanti masuk neraka, ada kesempatan masuk surga. Ente non muslim. Gimana coba? Berbuat syirik kan udah dijamin masuk neraka. Orang ini harus tertegun. Apa iya ya? Kemudian orang yang non muslim ini makin semangat dia dipelajarinya Islam. Gimana mungkin semuanya minum-minuman keras, kok cuma saya sendiri yang masuk neraka? Kemudian dia pelajari Islam, tertarik, semakin tertarik, kemudian dia masuk Islam. Ternyata itu menjadi sumber hidayah baginya. Itulah ibaratnya orang-orang yang berbuat dosa tapi tidak berputus asa. Namun ini bukan artinya kita gampang-gampang, bermudah-mudah berbuat dosa. Bahaya. Gak ada yang bisa menjamin usia kita ini ditutup di atas apa. Bisa jadi ditutup di atas ketaatan, bisa jadi ditutup di atas kemaksiatan. Kemudian teman-teman sekalian, nih balasannya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan balasan berupa ampunan. Ampuni mereka semua. Ampunan dari Allah, insyaallah. Apalagi wajannat, mendapatkan surga, taman-taman surga.
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya gimana? Wahai Allah, sungainya bagaimana? Allah terangkan di surat lain. Wa anharum mimma in ghairi asin. Sungai-sungai yang mengalir air yang sangat jernih. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai dari susu yang airnya tidak berubah. Wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin. Sungai-sungai yang mengalir terbuat dari khamar, arak, minuman keras yang tidak memabukkan. Insya Allah, ini sungai di mana nih sungai ini? Di surga. Wa anharum min asalim musaffa. Sungai-sungai yang buat dari madu yang jernih, yang dipilih dan disaring oleh Allah. Musaffa. Mana ini? Seharusnya kita rindu ya pada surga ya. Rugi orang-orang yang betah di dunia ini, rugi. Dia lupa bahwasanya kampung halaman dia yang hakiki itu sana di surga, bukan di sini. Orang kalau udah rindu surga pasti dia mempersiapkan bekal untuk ke sana. Tapi kalau nggak rindu, nggak tahu malahan karena nggak pernah belajar, dia nggak rindu. Kalau nggak rindu, ya nggak bakalan mau menyiapkan bekal. Ya Allah bilang, siapkan surga. Kutufuha daniyah. Buah-buahannya itu dekat banget sehingga saking dekatnya nggak perlu lagi dipetik, udah langsung datang ke mulut kita. Nggak perlu dipetik pakai tangan, dia yang datang ke mulut kita. Nah, wa ni'ma ajrul 'amilin. Maka sebaik-baik, inilah dia sebaik-baik balasan untuk orang-orang yang beramal. Nah, jadi ini adalah hakikat kemerdekaan. Inilah adalah kemerdekaan yang hakiki tatkala seseorang sudah menginjakkan kakinya di surga. Kemerdekaan luar biasa. Satu hal berkait tentang orang-orang yang berbuat dosa tadi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah ampunkan dosanya. Sebelum saya menjawab pertanyaan, ada sebuah hadis yang luar biasa menggambarkan kasih sayang Allah dan luasnya ampunan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yudnil mu'minina yaumal qiyamah. Sungguh Allah akan ketika menghisap orang-orang yang beriman, Allah dekatkan orang-orang yang beriman itu. Allah tanya dia, Allah interogasi, tapi Allah dekatkan. Fayadau alaihi kanafa, dan Allah buat pembatas sehingga orang-orang lain nggak tahu dialog apa yang terjadi antara Allah dan dia. Ini Allah pengen menutupi aib orang ini. Kalau orang-orang kafir, Allah interogasi di depan manusia. Allah tanya satu-satu. Jadi dia malu, aibnya terbongkar. Kalau orang yang beriman, Allah dekatkan, Allah tutupin, sehingga orang lain nggak bisa lihat. Fayuqarriruhu bidzunubihi, maka Allah bertanya satu persatu tentang dosanya. Ata'alam zamba kadza ya fulan. Pernah enggak kamu melakukan dosa ini? Dosa ini, dosa ini, dosa ini. Hamba tersebut jawab, bala ya Rabb. Na'am. Betul wahai Allah. Ya, saya melakukan dosa ini. Kamu kan yang melakukan dosa ini di hari ini jam sekian di tempat ini, waktu itu orang-orang lagi enggak lihat. Diakui semua dosa-dosa. Hatta idza ra'a annahu halak. Sampai ketika orang ini sudah yakin bahwasanya dia bakal celaka, udah bakal masuk neraka nih, saya ini hancur. Qala Allah azza wa jalla, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma. Itu dosa-dosa saya tutupin sehingga orang lain nggak tahu, dan sekarang saya ampuni dosa-dosa itu. Mudah-mudahan kita termasuk ya golongan orang yang Allah ampuni dosa-dosa. Ini orang bahagia banget. Setelah dia seperti itu, Allah beri catatan amalnya dari sebelah kanan. Maka dia pun berbahagia. Saking bahagianya, di dalam surat Al-Haqqah Allah terangkan, ha umqra'u kitabiyani. Baca nih kitab amalan saya. Baca nih, saya telah mendapatkan kitab saya dari sebelah kanan.
baca sama kalian ini, saking kan bahagia orang, insya Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang kalaupun dihisab, hisab yang ringan, nggak berat. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, kita persilahkan ya. Kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu. Juga makasih banyak Kak Wildan. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih banyak Kak Wildan untuk sharing-sharingnya, benar-benar menohok sekali. Di sini sudah ada chat juga nih, sekaligus pertanyaan ya dari Kak Siti Badriah. Terima kasih banyak atas reminder-nya Bang Wildan. Fenomena sosmed yang semakin banyak ini yang digandrungi banyak orang ya, terutama anak-anak muda. Terus Kak Siti juga ingin bertanya nih tadi tentang kebaikan secara profesional, tentang istilah berbuat kebaikan yang dijelaskan tadi. Memang level kebaikan kita cenderung sesukanya saja ya, tidak ingin jadi number one dalam kebaikan. Nah, mungkin bisa di-share juga sih motivasinya ya, gimana sih untuk melakukan kebaikan secara profesional dan juga supaya bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, standarisasi profesional di dalam beribadah cuma 2. Gampang diingat. Al-ikhlas. Ikhlas lillah. Ikhlas kepada Allah. Tulus. Yang kedua, al-mutaba'ah. Sesuai dengan standarisasi sunnah. Itu aja. Apapun amalan kita, kalau udah ada 2 rukun ini, berarti kita profesional. Kalaupun mau ditambah, tambah dengan khusyuk, menghadirkan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu, seakan-akan kita melihat Allah atau kita hadirkan Allah itu melihat kita. Gampang sih sebenarnya. Coba kita ini sebagai seorang karyawan ya. Karyawan yang ketika itu CCTV itu menghadap ke meja kita. Menghadap ke tempat kita bekerja. Ya bisa jadi bos kita nggak ngelihat kita ketika itu, tapi kita ngerasa aja. Kayaknya saya diawasin. Ketika kita merasa diawasi kayak gitu, pasti kita akan profesional bekerja. Kita nggak sembarangan kerja itu. Nah, kita yakin saya ini diawasi. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia nggak luput dari apapun. Tiap detik apa yang kita lakukan Allah tahu. Gimana kenapa kita bisa menghadirkan kekhusyuan ketika CCTV itu mengarah kepada kita? Kemana CCTV-nya Allah? Kemana malaikat yang ada di kanan kiri? Nggak, seharusnya kita menghadirkan. Tiap hari loh nyatat saya nih, kan kemana saya pergi dia ikut terus nyatat apa yang saya lakuin. Itu CCTV Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita menghadirkan itu. Jadi ketika kita menghadirkan itu, ketika kita sholatnya itu enggak sembarangan. Ketika kita Allahu Akbar, kita sadar kita mau mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Enggak ada yang lebih besar dari Allah. Enggak ada yang lebih berhak untuk diingat di dalam sholat melebihi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu sholat tapi hatinya menghadap kepada selain Allah, Allah udah nggak peduli kepada sholatnya. Allah nggak peduli lagi. Udah Allah biarin aja. Oleh karenanya banyak doa-doa kita yang nggak diijabah sama Allah. Orang Allah udah nggak peduli sama kita. Ketika kita sholat aja, yang ibaratnya kita apel lah gitu kan, menghadap pada Sang Pencipta. Terus kita masih bela-belain dunia gitu. Masih membayangkan hal-hal di luar sholat. Bagaimana ketika kita di luar sholat? Tapi kalau seandainya itu pun terjadi, kita tarik. Sama seperti tadi, ketika kita sadar, oh ini hati saya ini nggak khusyuk nih, kita tarik lagi, kita khusyukkan lagi. Lari lagi, tarik lagi, lari lagi, tarik lagi. Seperti itu sampai selesai sholat. Seperti itu kita seharusnya. Jangan kita biarin dia terbang. Ibarat kalau orang tuh ngayal ya, dalam sholat itu, dia ngayal bangun rumah, itu selesai itu dari peletakan batu pertama sampai memasang atap tuh selesai. Sholat 2 rakaat, 4 rakaat selesai, udah selesai rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum, rumah selesai. Kayak gitu tuh orang tuh kalau membayangkan selain Allah di dalam sholat. Jadi ketika sama standarisasinya ikhlas pada Allah. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyah, rubba amalin kabirin sagiruhu niyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar gara-gara niat.
betapa banyak amal yang besar menjadi kecil gara-garanya. Itu juga sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada, jangan coba-coba. Tanya dulu, ini kita diajarin nggak ini? Ada nggak ini dalilnya ini? Itu diajarkan nggak sama Rasulullah SAW? Ada nggak ulama yang mengajarkan kita seperti ini? Kalau nggak ada, jangan coba-coba. Karena amalan yang nggak diajarin sama Nabi, kalau dia bentuknya ibadah, dia bukan ibadah jadinya. Dia nggak dianggap ibadah. Bahkan kita dilarang untuk mereka-reka ibadah. Nah, jadi seperti itu ya, yang kalau kita mau tahu standarisasi profesional di dalam ibadah itu. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau mau berbagi refleksi ya, bisa disampaikan juga lewat raise hand. Saya mau tanya juga nih, kalau misalnya ini ada pertanyaan juga sih dari salah satu temen ya yang sebenarnya lagi kayak mencari Tuhan kayak gitu. Pertanyaan dari dia tuh untuk apa sih manusia diciptakan jika ujung-ujungnya adalah meminta ampunan dari Allah? Kira-kira baiknya jawabnya seperti apa ya Kak Wildan ya? Kenapa manusia diciptakan kalau ujungnya mencari? Iya, jika ujung-ujungnya tuh yang tertinggi di surga itu mendapatkan ampunan dari Allah. Baik. Mungkin bisa bantu jawab dan juga doakan ya, semoga teman yang menanyakan itu mendapatkan hidayah. Baik. Bismillah. Kita bantu jawab. Kenapa ya manusia itu diciptakan? Untuk apa manusia diciptakan kalau ujung-ujungnya Allah yang ketika yang masuk surga itu adalah orang-orang yang Allah ya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji. Jadi seperti inilah simpelnya. Seandainya ada pertandingan tinju atau sepak bola, kita udah siap-siap, udah mempersiapkan latihan, capek lah pokoknya. Tiba-tiba waktu naik ke atas ring, wasit bilang, dua-duanya deh menang, dapat juara 1. Dua-duanya aja deh menang, dapat juara 1, dua-duanya dapat juara 1, hadiahnya sama-sama Ferrari, sama-sama 1 miliar. Kira-kira kita senang nggak? Sempurna nggak kira-kira kemenangan itu? Udah kita nggak tanding, terus yang dapat juara dua-duanya lagi, sama lagi. Itu aja lah dulu. Fitrah kita sebagai manusia, terima nggak kita? Soalnya belum tentu lawan kita itu latihan gitu, belum tentu. Tapi yang pasti kita udah latihan, tapi lawan kita nggak tahu dia latihan atau enggak. Yang penting kita udah merasa kita mampu ngalahin dia. Tiba-tiba keputusan wasit dua-duanya menang. Nah, coba Anda tanya dulu kepada yang bertanya sementara. Fitrah kita sebagai manusia, nerima nggak hal ini? Enggak sih. Enggak. Jadi kalau seandainya Allah berikan surga itu gratisan, yang diampuni Allah masukkan, yang enggak diampuni Allah masukkan, yang jahat, yang suka ngebully kita Allah masukin surga juga. Yang jahat membunuhin anak orang, mutusin jari jemari anak orang, nembak anak orang, nyuri harta orang, Allah masukin ke surga kita. Kira-kira kita fitrah kita sebagai manusia terima? Enggak. Jadi kalaulah seperti itu menuntut adanya keadilan. Salah satu bentuk keadilan Allah adalah dengan mengadakan ampunan itu. Jadi siapa yang mengambil ampunan ini, berarti dia nyadar. Maksudnya dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Berarti dia menang. Dia berusaha untuk ke sana. Gitu. Jadi surga itu kan nggak gratisan Allah berikan. Kalau gratisan ya untuk apa kita diuji? Untuk apa ada agama? Kenapa nggak sama aja gitu? Toh yang jahat juga bakal masuk surga. Cuman itu Allah, itu kan sifat ketuhanan Allah. Gara-gara hukum yang demikian menjadi hilang. Sifat keadilan Allah menjadi dipertanyakan kalau seperti itu.
Jadi itulah Allah ciptakan kita. Sebenarnya hati nurani kita itu cocok sih sebenarnya. Kita ini harus masuk surga, dan ketika kita masuk surga kita harus diampuni dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga nggak gratis. Kita harus berpacu. Orang aja masuk universitas mah nggak gratis, nggak langsung harus melalui tes dulu. Orang mau ngelamar kerja aja nggak langsung nyelonong gitu. Orang masuk hotel aja harus bayar. Nih masuk surga yang luasnya selangit dan bumi. Luas langit dan bumi kok kita mau gratisan nih, tanpa ada ampunan, tanpa ada kuncinya dulu, tanpa ada transaksi dulu nih. Siapa kita? Kita yang di dunia aja nggak nerima hal yang seperti itu, logika kita. Bagaimana nanti dengan surga yang luar biasa nikmatnya dan kita akan kekal abadi di dalamnya, Allah beri gratisan. Di mana letak kehikmahan Allah? Di mana letak hikmah dan keadilan Allah? Bukankah sifat ketuhanan itu adalah hikmah? Bukankah sifat ketuhanan itu adalah adil? Kasih sayang Allah tidak bertolak belakang dengan sifat keadilan Allah. Jadi bilang, sebagaimana Allah itu kasih sayang, tapi harus ingat juga antum, Allah itu maha adil. Dan salah satu praktek keadilan Allah, Allah mensyaratkan masuk surga itu harus lulus ujian, yaitu mendapatkan sertifikat yang namanya maghfirah atau ampunan. Kira-kira seperti itulah jawabannya. Dijawab nggak kira-kira? Terjawab, make sense sekali. Terima kasih atas jawabannya Kak Wildan. Di sini saya bacakan juga ya, ada pertanyaan juga dari Mbak Trias. Assalamualaikum Pak Wildan, izin tanya mengenai ayat 134. Infak di sini apakah hanya berbentuk uang atau benda yang diberikan ke fakir miskin, atau bisa juga termasuk berbuat baik kepada orang lain? Dan apakah hanya terbatas pada fakir miskin ya tadi? Jika memberikan kepada orang yang sekedar butuh tapi mereka bukan fakir miskin, apakah termasuk infak? Iya, infak luas. Mau dia infak wajib namanya zakat, mau dia infak yang tidak wajib, sedekah biasa. Dan infak sedekah itu wujudnya tidak mesti uang, tidak mesti tenaga. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudaramu itu sedekah. Senyum ya, senyum perempuan kepada perempuan, laki-laki pada laki-laki, senyum yang tidak menggoda ya. Senyum yang betul-betul senyum yang Islam. Senyum. Dapat pahala itu, sedekah itu. Apa? Ketaatan itu sedekah. Tapi di sini amalan ketika efeknya mengena kepada banyak orang, dia lebih besar daripada amalan yang efeknya untuk kita aja. Sholat duha, itu efeknya untuk kita. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang, kita bantu dia ngangkat barangnya. Itu disebutkan dalam hadis itu, seorang yang membantu orang lain menurunkan barang-barangnya dari kendaraannya, sedekah. Dan apakah harus kepada fakir miskin? Enggak, pada orang yang butuh, bahkan kepada orang yang kerabat kita. Itu lebih besar pahalanya. Dia dua pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Jadi kalau mau sedekah, cari dulu kerabat kita ada yang butuh enggak nih. Mulai dari kerabat terdekat, baru mulai yang lebih jauh. Jadi pertama dia tidak mesti uang. Nggak mesti uang. Karena Rasulullah dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan, amal soleh itu sedekah. Amal soleh. Makanya setiap pagi kita dituntut untuk bersedekah. Karena di dalam sendi-sendi kita ini ada hak-hak yang harus ditunaikan. Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat duha itu cukup untuk membayar kewajiban kita atas sendi-sendi tubuh kita ini. Pergelangan tubuh kita harus kita bayar dengan sedekah. Salah satunya adalah dengan sholat 2 rakaat sholat duha. Apalagi kita bersedekah, memang betul-betul bersedekah. Ini luar biasa ya. Saya mau satu kisah untuk orang supaya termotivasi sedikit. Sedekah itu salah satu keutamaannya adalah menyembuhkan penyakit. Membuat orang yang mandul menjadi sembuh dari kemandulan. Satu hari ada seorang perempuan, ketika itu dia terkena penyakit ginjal yang menuntut ginjalnya harus dibuang, harus diganti dengan ginjal orang lain. Oleh karenanya dia buat pengumuman,
Siapa yang mau menjual ginjalnya, saya beli 50 juta. Ini zaman dulu 50 juta sama banyak ya. Hingga datang seorang nenek tua seorang ibu-ibu lah, yang berniat ingin menjual ginjal. Setelah transaksi, masuk ke ruang operasi, perempuan ini lihat, ini ternyata si ibu ini, nenek ini nangis. Gitu. Tanya, kenapa nenek nangis? Kenapa? Apa kata ibu itu bilang, kalaulah bukan karena kemiskinan, mustahil saya jual ginjal saya. Saya jual ginjal saya karena terpaksa, karena miskin. Makanya nangis. Tersentuhlah hati orang kaya ini, kemudian dia bilang, udahlah, gak apa-apa. Ambil 50 jutanya, gak usah jadi. Gak jadi saya beli ginjal, udah ambil aja 50 juta, udah bawa sama ginjal-ginjal itu. Gak jadi saya ambil. Beberapa bulan kemudian diperiksa lagi di dokter, di rumah sakit, ternyata ketika dilihat, penyakitnya hilang 100%. Sampai dokternya bilang, Ibu berobat kemana nih? Kok nggak izin dulu ke kita? Saya nggak ada berobat kemana-mana. Saya di rumah aja. Penyakitnya udah hilang gitu, udah sembuh. Tahulah mereka sadar itu dari sebuah dari sedekah, dari infak tadi. Apalagi pada orang yang membutuhkan. Meminjamkan uang juga sedekah itu. Karena meminjamkan uang resikonya lebih besar daripada cuma sedekah. Banyak orang kan meminjamkan uang ke orang lain payah kali balik. Itu setiap hari kita keutamaan orang yang suka meminjamkan, ini jarang diketahui orang. Keutamaan orang yang suka meminjamkan uang kepada orang lain itu tiap harinya kita dapat pahala sedekah setengah jumlah yang kita pinjamkan. Kalau kita minjamkan 100.000, berarti setiap hari kita dapat pahala sedekah 50.000. Padahal kita minjamkan sekali kan, dan uang itu bakal balik lagi ke kita. Tapi kita setiap hari dapat pahala sedekah. Seandainya dia selama 1 bulan uang itu nggak dikembalikan sama dia, berarti setiap harinya kita dapat pahala sedekah setengahnya 50. Kalau orang minjamkan 1 juta, berarti dia setiap hari dapat pahala sedekah 500.000. Padahal uang itu bakal dipulangkan. Jadi kira-kira seperti itu jawaban kita. Pertama, tidak mesti uang, bisa tenaga, bisa buah pikiran, bisa ilmu, dan tidak mesti kepada orang yang fakir miskin. Pada siapa saja boleh kita berikan. Cuman pahalanya bertingkat-tingkat. Makin butuh orang, makin besar pula pahala. Baik, lanjutnya. Baik, teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun sharing juga ya, mungkin dari Pak Heru ada mau sampaikan ataupun tambahan. Oke, Mbak Faiza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nu'man itu pernah pada satu kajian itu beliau sangat menyentuh gitu. Terus setelah beliau selesai memberi kajian, itu karena audiensnya itu tersentuh, audiensnya itu tepuk tangan bergemuruh gitu. Satu ruangan itu sangat termotivasi, terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nu'man. Tapi terus habis itu Ustadz Nu'man seperti biasa memberikan apresiasi, ucapan terima kasih atas perhatian. Tapi terus beliau menasihati bahwa yang mengisi forum itu kan tidak cuma Ustadz Nu'man, tapi juga ada asatidz yang lain gitu ya. Itu yang mereka butuhkan adalah ampunan Allah. Maka Ustadz mengusulkan kalau mau mengapresiasi cukup didoakan supaya Allah memberikan istiqomah sampai akhir hayat dan mendoakan para asatidz yang mengisi kajian di forum. Jadi poinnya gini nih, Kang Wildan. Di poinnya jazakallahu khairan. Jadi saya sebenarnya juga seperti audiensnya Ustadz Nu'man gitu. Jadi saya sangat terinspirasi dan sangat menikmati apa yang Kang Wildan sampaikan. Dan seakan-akan seperti itu, ingin ikut bertepuk tangan secara bergemuruh itu. Tapi terus karena ingat nasihat Ustadz Nu'man ya, jadi saya akhirnya mendoakan supaya Kang Wildan bisa istiqomah, 30 juznya tetap makin mutqin, dan juga nanti ya sama-sama
kita doakan juga untuk semuanya juga teman-teman yang hadir di sini yang ikut menyimak, semoga diwafatkan dalam husnul khotimah, dijauhkan dari api neraka, mungkin lewat doang gitu, melihat aja, tapi mudah-mudahan kita bisa masuk surga tanpa harus melewati siksaan yang tadi sudah dijelaskan Kang Wildan luar biasa di awal-awal tadi. Kita nggak akan sanggup gitu untuk disiksa di neraka. Terima kasih juga Mbak Faiza ya yang sudah, Mbak Faiza itu kayak yang buka masjid gitu. Jadi buka, yang pegang pintu masjid gitu. Jadi udah buka, terus juga tadi Mbak Siti juga share screen sehingga kita mungkin yang nyimak jadi lebih enak melihat Quran surah Ali Imran 133 sampai 136. Jadi mohon izin sedikit menambahkan dari yang saya dapat dari kajian Ustadz Nu'man ya, yang saya pilih-pilih mungkin yang tadi mungkin untuk sedikit menambahi saja. Jadi ayat yang dipilih Kang Wildan ini luar biasa karena ini merupakan bagian atau passage yang menjadi favorit juga dari Ustadz Nu'man. Bukan ayat favorit ya, tapi passage favorit atau bagian favorit. Kalau ayat kan berarti cuma satu ayat. Kalau bagian ini bisa 1 juz, bisa 10 halaman, bisa bagian. Yang dimaksud ini adalah 136 wabil khusus. Mengapa? Karena ayat ini bukan dengan saya 136 juga ada natra dua surga itu, surga di bagian awal dan surga di bagian akhir. Di tengahnya itu ada istilah Ustadz Nu'man itu the believers yang messing up. Ada orang yang beriman gitu berbuat dosa. Tapi diawali surga dan ditutup. Sebenarnya saya juga ada pertanyaan, tapi nanti mungkin bisa untuk diskusi selanjutnya atau mungkin untuk diteliti kalau memang diperlukan penelitian, yaitu ini Kang Wildan. Tapi nanti aja mudah-mudahan karena saya belum, kadang-kadang tuh saya sebelum membaca ayat itu ada pertanyaan-pertanyaan dari diri saya sendiri gitu yang membuat saya ingin tahu gitu. Kenapa di 133 Ali Imran itu ada jannah yang singular ya, bentuknya tunggal, lalu yang di 136 ada jannat gitu. Jadi ini ada perbedaan. Dari sisi tajwid dan tahsin juga udah jelas membacanya juga beda. Nah, tapi terus dari sisi makna ini kira-kira apa ini yang tersembunyi dari dua surga yang berbeda itu, yang satu jannah, yang satu jannat. Tapi itu nanti aja. Terus terkait ayat yang 103 yang yungfikun, alladzina yungfikuna fis-sarra'i wad-dharra, itu Ustadz Nu'man menyebutkan ini lawan katanya riba. Kalau riba itu kita punya uang, kita ingin uang itu terus bertambah, bertumpuk-tumpuk dengan cara ya seperti itu ya, cara riba itu. Nah, kebalikannya ya ini, berinfak ini adalah ngasih. Jadi bukannya ingin numpuk uang, tapi ingin ngasih. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak Trias Ningsih ya, itu Ustadz juga pernah menjelaskan bahwa infak ya apa aja yang jelas apa yang Allah anugerahkan kepada kita, terus kita berikan kepada manusia gitu, bisa uang, bisa harta, apapun. Jadi bisa kemampuan, keterampilan, termasuk menjadi volunteer ya. Tidak harus di komunitas Maman Alif kan, tapi juga misalnya di masjid, di kompleks atau di sekitar tempat tinggal, itu apapun yang diberikan kepada Allah terus kita berikan kembali kepada umat atau kepada sesama, itu adalah infak. Terus terkait kata Balkazimin al-Ghaiz itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Kang Wildan, tapi dari Ustadz Nu'man itu beliau definisinya adalah kazim atau kazim itu adalah orang yang nafasnya dipenuhi amarah atau their breathing is filled with rage but it hasn't come out yet. Jadi penuh aja, kayak ngisi bensin penuh tapi nggak sampai buber, nggak sampai keluar gitu. Ini luar biasa sifat takwa yang amarahnya itu sudah penuh di dalam dirinya tapi belum meninggalkan dirinya, tertahan di dalam dirinya. Jadi orang ini berhasil menahan amarah yang membuat darahnya bergejolak. Nah, sementara kata Ghaiz menurut
penjelasan Ustadz Nu'man adalah what you feel before retaliation. Jadi apa yang kita rasakan sebelum kita melakukan pembalasan. Tadi Kang Wildan juga memberi contoh punya anak buah gitu. Sebenarnya punya kemampuan orang namanya atasan. Atasan pasti mampu untuk mau diapain anak buahnya pasti nurut. Gitu. Apalagi misalnya penilaian tahunan juga ada di tangan more or less gitu ya, ada di tangan atasan gitu. Tapi atasannya itu bersikap bijaksana. Jadi walaupun bisa membalas, walaupun bisa menghukum dan sebagainya, tapi dia memilih untuk memaafkan. Nah ini bedanya dengan ghodab ya kan. Ustadz Oman menjelaskan kalau ghodab itu sudah actually if you do something about it, itu sudah jadi ghodab. Yang Ustadz Oman memberikan contoh Nabi Musa di surat Al-A'raf, ada juga di surat Toha juga ya, Al-A'raf 150, Toha 86, walamma roja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Jadi ini contoh yang diberikan Ustadz Oman kalau sudah keluar itu menjadi ghadab, sudah jadi amarah. Tapi kalau orang bertakwa yang dilukiskan di ayat Ali Imran yang sedang kita bahas ini, berhasil masih ditahan dan full di dalam, tapi bahkan kelihatan marah pun enggak gitu. Nah, itu kita bisa melihat contohnya pada Rasulullah. Terus yang wal afina anin nas ini Ustadz bilangnya and those who lovingly pardon, memaafkan dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi bukan ini maafin ya ini. Ya deh, aku maafin deh. Nah, itu berarti masih belum sesuai dengan definisi wal afina anin nas, karena kalau yang di sini wal afina anin nas itu lovingly gitu. Memaafkannya itu dengan penuh kasih sayang. Ya dengan senyum, kata-katanya juga bukan nada tinggi gitu ya, tapi senyum. Nah, terus tadi tentang ihsan, kan di 133 ada takwa, terus di 134 ada ihsan. Itu yang menarik juga nih Ustadz Nu'man menyoroti Quran yang ada di surah Al-Maidah ayat 93, itu ada progression gitu ya, dari takwa ke ihsan. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun bima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu. Jadi ada progression dari takwa dan ihsan di 134 Ali Imran kita jumpai, terus kita jumpai juga di surat Al-Maidah ayat 93. Lalu ada 3 kata yang menarik di ayat 135, yaitu idza fa'alu fahisyah. Nah, idza itu bukan in, ya kan? Bukan ada in kuntum ta'lamun, tapi ini idza fa'alu. Idza kan artinya tingkat kemungkinan terjadinya tuh jauh lebih tinggi daripada kalau in gitu. Kalau if, ini adalah when, bukan if. Jadi orang yang bertakwa juga orang yang melakukan kesalahan. Lalu fa'alu itu mereka melakukannya mindlessly, tanpa berpikir. Mereka melakukannya sebagai sebuah tindakan yang impulsif gitu, bersifat cepat, bertindak secara tiba-tiba menurut gerakan hati gitu. Jadi bukan kan fi'il beda sama fa'alu sama malu itu kan beda. Lalu fahisyah itu definisi yang dari Ustadz Nu'man itu anything that brings you close to zina. Segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada zina. Jadi atau Ustadz juga menyebutkan definisi dari ulama, yaitu yallati tuqarribuka ila zina, ya kan? Dan itu bisa macam-macam. Tadi Kang Bildan juga sudah memberi contoh, hati-hati gitu melihat laptop gitu. Ada orang yang meninggal melihat laptop. Nah, sedang melihat apa? Nah, itu kita perlu hati-hati. Dan fahisyah itu di sini di ayat ini fahisyatan ini Kang Bildan sudah lebih tahu karena belajar bahasa Arab. Nah, kan fahisyatan itu kan nakiroh, isim yang umum, bukan yang spesifik. Bukan isim ma'rifah kan. Jadi ditandai dengan adanya tanwin dan bukan alif lam. Jadi ini apa saja gitu. Maksudnya fahisyah itu bisa apa saja. Melakukan sesuatu yang tidak sopan, tidak senonoh, dan bukan harus parah atau zinanya itu sendiri, tapi sesuatu yang tingkatannya masih di bawah itu.
Yang menarik menurut saya juga dari ayat ini adalah pertanyaannya, the question is what do you do after you make a mistake. Jadi kamu lihat bahwa kata yang digunakan di sini idza. Jadi ada keniscayaan, pasti kita melakukan kesalahan, namanya manusia gitu. Tapi pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan. Jadi kalau kita mengikuti ayat ini berarti kita langsung idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah gitu. Ustadznya bilang nggak pakai fa, bukan fa dzakarullah. Jadi saking cepatnya kita ingat Allah itu nggak pakai fa lagi. Jadi bukan idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum fa dzakarullah, tapi udah fa aja udah nggak dipakai. Jadi saking cepatnya kita ingat kembali kepada Allah. Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan, Bang Wildan, Mbak Faiza, Mbak Siti, teman-teman semua yang ikut menyimak. Kembali ke Mbak Faiza, silakan Mbak. Iya, terima kasih Pak Heru ya untuk tambahan sharingnya, dan sekali ya untuk dari Kak Wildan sendiri ada tanggapan kah? Ini saya sambil membacakan juga ya tambahan ya pertanyaan dari Kak Indah nih. Ada tambahan pertanyaan, bolehkah kita men-share Quran dan artinya baik itu berupa teks ataupun berupa bacaan yang tekstual karena ada sentuhan personal ketika kita membacanya, misal men-share di status sosial media. Yes, mungkin bisa dijawab. Pertama, ucapkan baik. Pertama, ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Kang Heru ya. Insya Allah ini faidah baru bagi saya pribadi. Insya Allah sangat luar biasa nih. Jadi kita berusaha untuk menggabungkan beberapa faidah dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan dari faidah-faidah yang kita dapatkan pada pagi hari ini khususnya, atau setiap faidah yang kita dapatkan kita berusaha, karena setiap faidah ini mengantarkan kita ke kebahagiaan dan ketenangan hati. Adapun jawaban kita untuk pertanyaan bolehkah men-share Al-Quran ya dan artinya baik berupa teks atau berupa bacaan yang disertai artinya, ya itu sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali. Apalagi terkadang ya kita kan nggak tahu ya, hidayah itu datang begitu. Sebenarnya ya jalan menuju hidayah itu banyak. Cuman kadang-kadang orang itu nggak menganggap itu hidayah. Orang yang jelas gitu kan, udah kenapa nggak sholat? Mungkin belum dapat hidayah. Sebenarnya hidayah selalu menyapa. Hidayah selalu menyapa. Cuman kadang-kadang kita ya nggak ngeh kita disapa sama kita. Betapa banyak orang scroll Instagram, kemudian lewat kata-kata peringatan, nasihat, mengingatkan kita kepada surga dan neraka. Ada orang yang mengambil sapaan hidayah, menyambut sapaan hidayah itu ada orang yang masa bodoh. Dan sekian banyak yang berlalu hidayah itu di hadapannya, itu akan menjadi hujah atas dirinya nanti di hari kiamat. Allah bakal ingatin, kamu kenapa gini? Bukankah udah kamu baca ini nggak waktu kamu lihat di Facebook? Kamu kan baca ini kan? Iya. Kita bakal ingat itu. Kenapa kamu nggak ngamalin gitu? Kan kau udah datang larangan. Ini Allah mengharamkan ini contohnya. Udah tahu kan, udah baca kan, ini udah kamu lihat nih di YouTube gitu lewat dia atau di Facebook. Kita bakal ingat itu. Oh iya juga. Kenapa masa bodoh? Itu Allah bakal tanya. Jadi jangan sampai ada kata-kata belum dapat hidayah. Udah, hidayah itu datang terus. Cuman kita ngambil atau enggak. Nah, jadi jawaban kita sangat boleh. Karena itu adalah sumber hidayah. Kata-kata baik. Jangankan Al-Quran, kata-kata nasihat saja sangat dianjurkan. Nah, karena banyak orang yang udah dinasehati oleh kiai, ustadz, guru, tapi dia nggak berubah. Giliran dinasehatin sama temannya berubah, bisa jadi seperti itu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu yang mana orang yang hatinya tersentuh. Dan semua bentuk-bentuk dari pendekatan-pendekatan ini merupakan tulisan, status segala macam yang
yang di situ ada kebaikan, itu adalah sarana-sarana, bahkan itu sendiri adalah salah satu bentuk hidayah. Jadi kita dengan adanya ini, 1-2 orang yang mendapatkan pencerahan dari tulisan kita, dari share-sharean kita, itu kita akan mendapatkan bagian pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat dianjurkan, bukan cuma boleh ya, sangat dianjurkan sekali kita men-share hal-hal yang seperti ini. Baik, barakallahu fikum. Dan ini sekarang kita sudah pukul 7 lebih ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya di sesi pekan depan. Dan ini kita langsung saja ya ke sesi penutup dari Kak Wildan untuk nasihatnya, dan juga kalau misalnya mau ada doa penutup juga. Persilahkan. Terima kasih Kak Wildan. Baik. Jadi nasihat terakhir ya sebelum menutup kajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, mereka adalah para ulama. Jadi ibaratnya kalau kita belum takut kepada Allah, kita belum lagi termasuk golongan orang-orang yang mengenal Allah. Meskipun ilmu kita banyak, tapi rasa takut itu datang, rasa segan kepada Allah sama itu datang di hati kita. Sebanyak apapun ilmu kita belum lagi di orang yang berilmu. Tapi ketika ilmu kita sedikit, namun yang sedikit itu menghantarkan kita kepada rasa segan kepada Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah, maka kita berada di lingkaran orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu buah dari rasa takut kepada Allah itu adalah mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu. Jadi jangan kita ini menuntut ilmu hanya untuk menambah wawasan saja, bukan. Kita menambah wawasan sekaligus menambah amal soleh. Sebab ilmu ini akan ditanya sama kita, udah diamalin belum? Minimal sekali dalam kehidupan kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, sehingga ilmu kita itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf apabila ya, mohon maaf karena banyak kesalahan yang terlontar dari lisan saya yang penuh dengan kekurangan. Saya minta maaf kepada antum sekalian dan saya beristighfar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, mencatat duduknya kita beberapa menit atau beberapa jam ini sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan melihat catatan itu nanti di hari kiamat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Kak Wildan ya untuk sharingnya pagi ini, luar biasa, banyak sekali menohok, dan juga ini kalau kita bilangnya hidayah, ini salah satu hidayah juga nih dari Allah. Semoga kita bisa merespon hidayah tersebut ya untuk jadi amalan. Dan saya sendiri sebagai momot di sini mohon maaf atas segala hilafnya. Semoga kita diberikan kesehatan ya oleh Allah sehingga kita bisa bertemu lagi untuk History Morning pekan depan yang insya Allah dilaksanakan setiap hari Minggu jam 5.30. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah hadir. Terima kasih banyak juga untuk tambahan-tambahan sharingnya dan juga pertanyaannya dari tadi ada Pak Heru, dari Kak Siti, Mbak Indah, Mbak Trias. Baik, sebagai penutup ya, terima kasih banyak teman-teman. Jazakallah khairan katsiran, dan insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.